berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya, Sobat PAI dimanapun teman-teman berada. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga tetap baik-baik saja ya. Baik, hari ini saya senang sekali, saya Dewi sebagai host di acara podcast KKG PAI Kabupaten Blitar. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang guru, beliau juga seorang penulis, pembaca dongeng dan juga pembaca puisi teman-teman. Nah, nanti siapakah beliau akan kita saksikan berikut ini. Halo Sobat PAI semuanya, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Siti Nazarotin. Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Alhamdulillah. Kita ada di suasana yang sangat cerah ya, Bu. Alhamdulillah pagi ini. Ya baik, Bu. Di sini saya mengangkat tema guru penulis, Ibu. Nah, saya lihat karya-karyanya Ibu Nazarotin sangat luar biasa. Baik, ini sebelum kita nanti tanya-tanya ya ke Ibu Siti Nazarotin, saya akan membacakan sedikit profil beliau. Ini nama lengkap beliau adalah Siti Nazarotin, biasa dipanggil Bunas, nama ini ya Bu, nama pena ya Bu ya. Oh, mantap. Bunas. Kemudian beliau lahir di Blitar pada tanggal 11 Juli 1973. Kemudian profesi beliau adalah seorang guru PAI di salah satu SD negeri di Kabupaten Blitar ya Bu tentunya. Alhamdulillah bangga menjadi orang Blitar ya Bu. Iya, bangga sekali. Kemudian beliau di UPT SD Negeri Gogodeso 1 Inje. Kemudian beliau mengawali karir sebagai guru ini diawali dari GPS ya Bu, Iya. Guru Bantu Sementara. Iya. Berarti memang diawali dari nol ya Bu Ya, ya, dari untuk nol menjadi sekali. sampai seperti Iya, ini. iya, betul Baik. sekali. Kemudian hingga beliau saat ini dari mulai tahun 2014 di UPT SD Negeri Gogodeso 01. Kemudian selain itu beliau punya pengalaman yang menarik nih teman-teman ya. Jadi pengalaman beliau sebagai operator juga PAI Kecamatan Kanigoro, anggota tim peningkatan mutu KKG PAI Kabupaten Blitar tahun 2016 sampai 2018. Beliau juga sebagai sekretaris KKG PAI tahun 2018 hingga sekarang. Beliau juga bendahara BOS 2019 hingga sekarang. Nah, itu yang ada di keorganisasian sekolah ya Bu. Nah, selain itu beliau juga menulis teman-teman. Jadi beliau hobi menulis dan mempunyai karya yang sangat luar biasa. Di antaranya beliau menulis di 2 blog yang sangat spektakuler. Saya juga sering melihat ya, Kompasiana dan Secangkir Kopi Bersama dari tahun 2019 hingga sekarang. Tapi mungkin saya pikir proses kreatifnya ini dimulai dari dulu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Baik, kemudian beliau juga adalah seorang pembaca puisi, pembaca dongeng, pembaca sholawat dan juga pembaca Al-Quran ya Bu ya. Wah, nanti akan kita ulas ya Bu ya. Baik, kemudian beliau juga mempunyai pengalaman yang menarik. Ini salah satunya pernah memprogramkan sekolah sak ngajine dengan program-program yang unik termasuk penyematan PIN bagi yang sudah hafal ya Bu. Iya. Nah, ini menjadi sekolah unggulan tingkat Jawa Timur dengan program ini. Alhamdulillah. Kemudian beliau juga pernah menjadi nominasi lomba dongeng ya Bu. Beliau juga pernah menjadi juara di lomba dongeng KKG PAI Kabupaten Blitar. Beliau juga beberapa kali meraih juara di event menulis baik di Kompasiana maupun di Secangkir Kopi Bersama. Kemudian terlibat menulis buku katalog baik fiksi maupun non fiksi, macam-macam sekali. Dan juga 3 kali berturut-turut nih ya Sobat PAI ditunjuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran di depan Bapak Kadin. Masya Allah, luar biasa. Kemudian karya-karya beliau ini kalau saya bacakan ini tidak habis 1 hari 1 malam ya Bu. Ini saya singkat saja. Ini ada salah satu buku antologi Ibu, yakni Kuku-Kuku Bersayap Pelangi. Wah, ini saya juga penasaran isinya seperti apa. Mungkin nanti teman-teman juga penasaran ya. Nanti bisa kita unggah mungkin atau ada linknya, kita beli di mana begitu ya Bu ya. Kemudian juga selain itu menulis buku antologi, banyak sekali antologinya. Nanti akan kita tuliskan di deskripsi di bawah ini. Nanti teman-teman bisa untuk mengunjungi begitu ya Bu ya. Baik, itu tadi. Kemudian kalau teman-teman ingin mampir ke channel beliau, nanti akan kita tuliskan juga di deskripsi box, jangan khawatir. Nah, ini akan kita mulai sesi untuk tanya-tanya nih dengan Ibu Nazar. Oke Bu, mungkin bisa kita mulai dari Ibu secara umum begitu Bu. Jadi ya mungkin kenalan dulu, banyak mungkin dari teman-teman atau Sobat PAI yang belum tahu nih. Nah, monggo Ibu mulai dari kegiatan Ibu, kemudian bagaimana sampai bisa menulis, atau memang hobi dari lahir ya, katanya orang Jawa gawan bayi gitu Bu. Monggo Ibu. Terima kasih Iya. jadi atas waktunya, atas kesempatannya. Saya sangat bilangnya
surprise ya mendapat kesempatan untuk ikut meramaikan podcastnya Kakak GPAI ya. Alhamdulillah. Kita juga bangga punya guru. Baik, Bu Dewi. Mungkin sobat PAI yang ada di sekolahan atau di mana saja Anda berada, kenalkan nama saya Siti Nazaruddin. Seperti yang disebutkan oleh Bu Dewi tadi bahwa saya adalah salah satu guru PAI seperti panjenengan. Saya unit kerjanya di UPT SDN Gogodeso 1, mengawali karir di SDN Ngadri 1 ya. Itu tadi sudah disebutkan, sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Baik, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari saya, cuman karena ini menurut tim podcast Kakak GPAI, mungkin ada dari pengalaman saya yang bisa menginspirasi teman-teman sahabat PAI. Baiklah, untuk itu saya sedikit ingin berbagi pengalaman saja ya Bu Dewi. Ini mengenai awal saya menulis ya. Saya mungkin dengan aktivitas ibu yang padat, mungkin selain sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai guru, nah juga sebagai penulis, pendongeng, wah macam-macam. Nah, bagaimana nih Bu memanajemen waktu ya? Karena kan kita sendiri kadang, saya pun juga gimana ya, bingung gitu. Mungkin bisa berbagi kepada teman-teman, jangan hanya menjadi guru ya udah ketika ngajar pulang ngajar pulang gitu aja Bu. Saya teringat untuk ini, saya teringat ketika itu ada halal di Binangun itu, yang mau itu Hasanah itu Bapak Kiai siapa saya lupa, tapi saya ingat di situ itu dijelaskan, karena yang audiennya itu kan para guru ya Bu Dewi ya, itu dijelaskan kita tidak boleh menjadi guru biasa, kita harus menjadi guru yang luar biasa. Artinya apa? Tidak sekedar menjalankan tugas utama sebagai guru saja, tapi juga harus aktif di masyarakat, juga harus punya karya yang lain. Jadi dari situ saya itu berpikir, saya kalau punya kemampuan jangan hanya berhenti sampai di situ saja. Awal mula dari situ saya selalu aktif di sekolah, aktif, kemudian di organisasi juga aktif, dan kebetulan saya juga mempunyai tugas tambahan yang panjenengan tadi sampaikan. Untuk yang mungkin poinnya saja yang mungkin agak beda dengan sahabat PAI yang lain, saya ini memang belajar menulis ya, bukan berarti saya sudah nulis ya. Kalau tadi dikatakan Bu Dewi karyanya banyak, saya tetap belajar ya. Saya belajar menulis itu sejak tahun 2019 Bu Dewi. Saya diajak teman pada waktu itu, teman kuliah, ayo nulis gitu. Terus dari situ saya mulai mencintai menulis dari hal-hal yang sederhana, dan ini pun bisa dilakukan oleh panjenengan semua. Intinya apa? Untuk kita menjadi sesuatu atau kita mengawali sesuatu itu intinya ada kemauan. Saya dulu saya yakin semua teman-teman itu punya potensi. Saya yakin juga mungkin potensinya lebih baik dari saya. Tapi bedanya, yang membedakan antara saya dengan panjenengan mungkin kemauannya dan semangatnya, itu saja. Jadi semangat untuk menulis, semangat untuk istilahnya keluar dari zona nyaman gitu, Bu Dewi. Jadi enggak, kan kadang-kadang ada toh seorang guru itu, alah ngene wis harus dibayar, alah pokoknya mulang sebatas itu ya Bu nyapa kok golek repot seperti itu. Kalau saya enggak, kalau saya ketika ada peluang, ketika ada kesempatan itu saya ambil. Baik. Apapun itu. Makanya di situ di VT saya itu Bu Dewi membacanya kan buahnya itu ya. Karena itu apa istilahnya ya, saya itu jemput bola Bu ya. Oke, baik. Saya itu pribadi orang yang ingin tahu, pribadi orang yang tidak bisa tinggal diam, pribadi orang yang ingin belajar banyak hal. Makanya di situ saya membaca puisi, saya membaca dongeng, bahkan sampai membaca cerita mistis. Dan itu pernah saya tahun berapa ya, 2021 kemarin menjadi juara 3 membaca dongeng mistis Bu Dewi. Saya juga speechless itu waktu itu. Dari sekian sekitar hampir 70 video itu saya menjadi juara 3. Itu loh Bu Dewi, itu pesertanya seluruh Indonesia yang diadakan oleh Litera Cafe. Itu yang pengalaman luar biasa dari saya yang di luar posisi sebagai guru agama. Dan itu pun menunjang profesi kita sebagai guru agama. Anak-anak memang kadang kalau kita hanya mengajar gitu bosen, ngantuk gitu ya. Kalau dengan dongeng, mungkin dengan alat peraga gitu bisa lebih ceria lagi, anak-anak bisa
bisa fokus Iya. lagi begitu ya Bu ya. Dan dengan banyaknya pengalaman yang saya miliki, bukan berarti saya merasa enggak loh ya. Pengalaman yang kecil-kecil itu loh ya, ternyata sangat bermanfaat gitu loh. Terus terutama yang menulis. Dari menulis itu dari tahun 2019 sampai sekarang itu banyak pengalaman yang saya dapatkan di Dewi. Pengalaman tentunya pengalaman yang sangat bermanfaat Iya. bagi diri saya juga bagi lembaga, bagi masyarakat pada umumnya. Terutama bagi diri saya itu saya semakin percaya diri. Baik. Itu Wah. yang dulunya saya itu meskipun guru ya, itu kadang-kadang juga insecure Insecure dengan ya. teman-teman yang memiliki karya lebih baik, memiliki prestasi lebih wow gitu ya. Tapi sekarang saya tidak. Biarkan mereka mempunyai karya yang apa istilahnya wow, tapi saya juga dengan Jadi passion memiliki saya ya, memiliki gitu loh. keunikan sendiri ya Bu ya. Itu yang paling saya apa istilahnya sampai sekarang saya rasakan itu, saya menjadi penulis itu sekarang menjadi guru yang sangat percaya diri. Jadi memiliki sebuah prestasi, mungkin keunikan yang tidak dimiliki orang lain Iya, begitu gitu, iya, yang bisa memotivasi kita Iya. atau membuat kita lebih percaya diri begitu gitu. Iya. Dengan percaya diri tentunya kita bisa mendapatkan banyak hal ya Bu Iya. ya. Tentunya bisa maksimal di kelas, kemudian dengan komunitas apapun kita bisa bergaul dengan sangat nyaman begitu Iya. ya Bu ya. Baik. Terus lagi Bu Dewi, untuk kenapa saya sekarang sangat percaya diri, kemudian itu yang poinnya yang mungkin banyak sahabat PAI yang mungkin ini belum bisa melakukannya. Ketika kita mendapatkan tugas apapun dari pimpinan, tugas apapun deh ya, itu tidak sekedar cuma tentang keagamaan karena kita guru agama. Tugas apapun yang dilimpahkan kepada kita, itu kita ambil. Itu kita lakukan, kita kerjakan dengan baik dari nol. Kan kita bisa tanya kalau nggak bisa. Misalnya saya sejak tahun 2019 itu saya dipercaya untuk menjadi bendahara BOS. Mosok guru agama kok jadi bendahara BOS? Apa bisa hitung-hitung? Ternyata ketika dijalani ya bisa. Ya, seperti itu. Terus Yang apa penting lagi? jemput bola gitu Iya, ya Bu, dan juga mencoba semua kesempatan yang ada di depan Iya, mata. Jangan seperti hanya itu. mau aja tapi tidak ada actionnya. Iya. Nah begitu. Nah yang saya lihat dari Bu Nazar ini yang luar biasa ya Sobat PAI. Jadi selain punya kemauan, beliau juga konsisten menjalani kemauan itu untuk mencapai sebuah prestasi yang ya tidak sebenarnya prestasinya nggak nganu ya, nggak banyak dan nggak award. Masih banyak saya kira sahabat PAI yang prestasinya lebih Ya. go ya. Coba teman-teman daripada saya. bisa menemukan passionnya masing-masing ya. Entah Iya. itu ada Bu kemarin cerita guru PAI yang punya bisa apa namanya tanaman hias, bisa Iya. punya tanaman hias di rumah, kemudian bisa apapun ya mengembangkan yang apa, bisa usaha kita kuliner dan lakukan lain kita sebagainya. lakukan. Baik, Oh, iya. baik. Bu Dewi mengatakan tentang kuliner. Saya Baik. ini di Kompasiana kebanyakan juga menulis kuliner. Kuliner Di ya. samping pendidikan, Baik. ya. Karena apa? Karena meskipun kita sebagai guru PAI ya, Baik. kita seorang ibu Oke, ya, toh. Ibu rumah baik. tangga harus bisa masak juga. Nanti Meskipun anaknya kita makan wanita apa karir, ini? ya. Suaminya makan apa? Oh iya baik. Jadi harus all round lah. Oh baik ya, Gitu multitasking ya sebagai Ya, seorang betul sekali. superwoman. Enggak, kita semua sebagai wanita itu memang multitasking, harus multitasking. Apapun harus bisa kita kerjakan. Dan semuanya bisa excellent ya Bu. Iya, Saya iya. lihat dari Ibu di keluarga juga maksimal, Insya di Allah pendidikan, begitu. Insya kemudian di Allah. karya-karyanya ya alhamdulillah. Terus Mungkin nanti lagi seberapa tinggi karya kita, seberapa tinggi prestasi kita, seberapa tinggi karir kita, jangan lupa sebagai wanita kita harus taat, kita harus selalu minta ridho suami itu nomor satu. Itu yang saya lakukan itu, Bu Dewi. Mungkin itu yang membuat saya sampai sekarang seperti ini ya. memberikan kekuatan dorongan jiwa Saya- begitu ya Bu Saya ya. ngomongnya agak berkaca-kaca karena Aduh, ya. memang ini Mungkin ada pengalaman. maksud saya ketika saya akan menjalankan suatu tugas yang menurut saya berat gitu ya, misalnya nanti ada acara di sekolahan misalnya mau mauludan misalnya, bukan berat sih, cuma ini di Amanah, depan begitu. di depan apa istilahnya, di depan audien banyak, misalnya saya jadi penceramah misalnya, meskipun di depan anak-anak kan juga ada bapak guru yang mendengarkan. Baik. Itu saya selalu saya kan kalau panggil suami kan mas gitu ya, kan biasanya abi atau apa, kalau saya itu mas gitu, mas nanti saya ada acara gini doakan lancar ya.
Mas saya nanti menjadi MC, doakan lancar ya. Mas nanti saya lomba gini-gini. Selalu saya kalau mau berangkat, kalau mau bertugas selalu minta ridho suami. Insya Allah dengan bekal doa dari suami, alhamdulillah selama ini lancar semua tugas-tugas saya. Mungkin ini yang mungkin terlupakan Ya, teman-teman. jalur langit ya teman-teman. Ya. Doa. Jadi kita memaksimalkan usaha, memaksimalkan doa. Gini Bu Dewi, terima kasih. Iya. Untuk ini, untuk program Sangat ini kan programnya Bupati Blitar ya. Terus saya yakin teman-teman, sahabat PAI semuanya ini sudah melaksanakan. Ya. Namun bedanya kalau di lembaga saya itu untuk pelaksanaan TPTG itu ada poin plusnya, ada yang unik dari lembaga saya. Anak-anak di samping ngajinya di sekolah itu sudah terprogram masuk dalam struktur kurikulum ya. Jauh sebelum program Sak Ngajine itu diluncurkan, di lembaga saya sudah berlangsung. Ngajinya sudah berlangsung. Ini kerjasama dengan Madin juga wali murid. Jadi untuk sebelum ada program SSN ini sudah menjalankan sejak 2017. Jadi ketika itu sampai sekarang berarti sudah berapa tahun, tapi jeda sedikit ada pandemi ya. Oh, pandemi. Ada pandemi itu jeda sebentar, terus sekarang sudah mulai lagi. Alhamdulillah ketika sudah ada program itu perkembangannya luar biasa, anak-anak juga semakin meningkat baca Al-Qur'annya, baca tulis Al-Qur'annya. Terbukti banyak dari anak-anak yang ketika mengikuti lomba keagamaan banyak yang memperoleh juara. Terus kemudian untuk di semester ini ya, di tahun baru ini 2022-2023 ya, itu sebenarnya ide berawal dari kepala sekolah. Dan alhamdulillah kepala sekolah saya, Ibu Winarsih ya, itu sangat luar biasa mendukung semua program sekolah, terutama program keagamaan, terutama yang TPTG ini. Karena apa? Karena kita kan juga istilahnya harus punya nilai jual juga di masyarakat ya. Nah, kalau lingkungan kita agamis tentu kita harus bisa mengampu itu, lembaga bisa mengampu itu, dan itu saya respon dengan baik ya untuk pemberian PIN itu ya. Jadi di sekolah kami itu ada target hafalan masing-masing kelas gitu ya. Masing-masing kelas ya Bu? Masing-masing kelas ada, mulai kelas 1 sampai kelas 5. Misalkan kelas 1 itu mulai Atlas sampai An-Nasr, kelas 2 mulai Al-Kahfur sampai Al-Fil, dan seterusnya sampai insya Allah mudah-mudahan nanti tamat kelas 6 anak-anak sudah hafal juz amma, seperti itu harapannya. Nah, dan ini untuk memotivasi anak biar anak ada semangat untuk menambah hafalan ya Bu ya. Itu ditengeri, diberikan penghargaan, diberikan PIN ya, disematkan PIN. Jadi ketika anak sudah hafal target satu kelas, misalnya si A sudah hafal target kelas 1, itu dikasih PIN. Dikasih PIN, disematkan gitu ya Bu ya. Disematkan. Baik. Terus kemarin itu karena saya juga pernah mendapatkan penghormatan dari kabupaten ya, ditunjuk untuk mengikuti diklat tingkat Jawa Timur, diklat TPTG itu tahun 2021. Sebenarnya dari kabupaten itu ada 5 orang, tapi yang berangkat itu cuma 2, saya dengan Bu Yunita Sutojaya. Terus kemarin kebetulan dari Kanwil, Kemenak Kanwil Jawa Timur itu ada. Kan ini kan memang program dari Kanwil. Ada survei gitu, semacam survei gimana pelaksanaan TPTG di wilayah seperti itu. Terus turun ke wilayah, nah saya itu dihubungi oleh PAI, juga dihubungi oleh Ketua KKD Kabupaten. Diupayakan yang pernah diklat itu bagaimana penerapannya di lembaga. Hasil diklat itu benar-benar dilaksanakan apa enggak, seperti itu. Jadi SD saya ketiban sampur istilahnya seperti itu ya. Dapat penghormatan, dapat survei dari Kanwil, Kemenak Kanwil Jawa Timur, dan alhamdulillah Bu Dewi, alhamdulillah untuk survei di lembaga saya mendapat predikat atau mendapat tanggapan yang luar biasa dari itu tim survei dari Jawa Timur. Saat itu juga diikuti oleh
pengawas juga ketua kakak GPAI. Dan Ini tentunya bukan hanya untuk KKGPAI Kabupaten Blitar Bu, jadi untuk seluruh KKGPAI Iya, di betul. Indonesia Bu, tentunya bisa menjadi motivasi mungkin Mudah-mudahan teman-teman seperti di itu. KKGPAI yang lain semangat untuk bisa meraih prestasi Iya. dan juga tentunya ada sesuatu. Nah ini untuk anak-anak, bukan anak-anak nanti ke depannya begitu Iya. ya Bu, melihat situasi saat ini banyak sekali gempuran dari dunia modern ini Iya, ya Bu betul ya, sekali. termasuk dari Pengaruh-pengaruhnya, teknologi, iya. macam-macam pengaruh maraknya pergaulan teknologi. baik. Nah, ya. Pengaruhnya tidak hanya positif saja, bahkan banyak yang negatif. Nah, Itu yang harus kita bentengi Baik, dengan apa istilahnya memajukan program sekolah sangat sendiri. baik. Ya. Sebenarnya teman-teman pasti saya yakin prestasinya atau geraknya di lembaga itu ya luar biasa. Cuma kita kurangnya mungkin di siar, Baik. kurangnya di siar, di bukti fisik, di seperti itu hal-hal yang mungkin dianggap sepele tapi itu pengaruhnya luar biasa loh di masyarakat. Tetap ada rekam jejaknya begitu ya Bu. Iya, betul Apalagi sekali. sekarang zaman digital Iya. semuanya serba digital. Ada digitalisasi buku, digitalisasi sekali. kegiatan dan Iya, lain betul sebagainya. sekali. Ya. Ini juga sebagai motivasi untuk teman-teman di seluruh Indonesia ya, guru-guru PAI khususnya untuk bisa merekam semua kegiatan Iya. keagamaan, kemudian Istilahnya nanti bukan syiar gitu. bukan untuk pamer loh ya, bukan Betul. untuk riak tapi untuk dokumentasi kegiatan. Dan juga syiar tentunya ya Bu Betul ya. sekali. Karena orang-orang yang mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang negatif mereka pede bikin channel. Betul. Nah, apalagi kita ya mungkin motivasi untuk teman-teman atau sobat-sobat PAI di seluruh Indonesia Iya. ya, di seluruh kota di Indonesia begitu. Istilahnya kita tutup konten negatif dengan Baik. konten yang positif ya, dengan syiar Islam. Kita harus semakin percaya diri, harus juga ada langkah nyata yang kita Iya, lakukan betul. untuk mewujudkan itu semua. Tidak hanya wah sekarang ini protes aja, sekarang ini nih banyak nih anak-anak juga lihat konten-konten yang negatif. Nah ini karena kita tidak mengisi dengan konten-konten Iya. yang positif begitu ya Bu ya, Cuma kurang lebih. Bisanya cuma apa istilahnya menghujat, Mhm. maido tanpa memberi solusi, tanpa berbuat aksi Iya, nyata iya, ya, iya. tanpa apa istilahnya itu tadi membentengi. Hanya sebatas omongan saja, Iya. hanya sebatas kritik tanpa ada aksi nyata bagaimana solusi terhadap hal-hal yang negatif ini ya Bu ya. Terus, Baik. terus ini Mbak Dewi, Bu Dewi ya, Bu Dewi. Iya Bu, nggak apa-apa kok. Kan masih imut. Iya. Ketika ada guru yang lain melakukan sesuatu yang baik, itu jangan pernah dianggap sebelah mata. Kadang juga dijudge Bu, ih sok-sokan sih Ya, si paling rajin, si paling ini ya Bu. Nah betul itu sekali. Itu yang membuat kita kita sendiri. tidak bisa maju seperti itu. Oh, Kalau ada guru PAI yang maju, yang mempunyai jangan ide, dijulitin itu ya Bu ya. jangan dijulitin. Aduh. Jangan ikut-ikutan netizen. Baik. Nah, ini poin penting ya buat teman-teman sobat PAI semuanya. Kadang kita juga merasa mungkin karena saking ini ya hatinya yang banyak hal-hal negatif, jadinya ada orang berbuat ini. Nah, pasti ini ada Ya, sesuatu yang ingin di ini pamer cari lah si muka, paling nah. pencitraan, dan Iya betul. seterusnya. Padahal memang kita mencari jalan bagaimana mengisi dengan hal yang positif tadi ya Bu. Dan Baik, itu baik. dulu saya masih takut untuk melangkah. Nah. Takut gini, nanti saya disangkanya saya menonjolkan diri, disangka saya ingin yang terbaik, tapi kalau sekarang saya tidak. Ya Bu. Ya, harus Semenjak pede, saya harus semangat. pede. Biar orang lain apa istilahnya julitin kita, Menjudge gitu ya. menjudge kita. Lawang Nabi Muhammad aja yang luar biasa, istimewanya masih ada hater, apalagi kita. Iya betul. Sahabat PAI yang saya hormati, yang saya banggakan, untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dewi terkait dengan tips menulis, tepatnya menjaga konsistensi untuk menulis, itu yang pertama harus ada kemauan, dari diri kita, dan harus meluangkan waktu. Dalam sehari itu berapa menit, ya nggak berapa menit, 1,5 jam lah, jam harus meluangkan waktu menulis apapun ya. Dan untuk kita tetap idenya mengalir, itu harus punya draft. Misalkan Bu Dewi sekarang sedang podcast dengan saya, itu bisa ditulis di draft. Terus ketika Bu Dewi sedang mengadakan kegiatan di sekolahan apapun itu, ditulis. Misalnya ada lomba apa, ditulis. Pokoknya ada hal-hal yang kita lakukan ditulis di draft. Nah itu nanti ketika kita sudah ada mood, itu tuangkan, tulis saja, nggak usah
ini kok jelek, ini kosa katanya kok kurang. Tulis saja. Nanti kalau sudah di akhir baru kita edit. Begitu ya Bu ya. Terus kalau pemula saya sih juga belum profesi ya, cuma saya kan sudah sedikit punya pengalaman. Untuk kalau yang pemula itu menulis di draft dan kalau mau diupload di media itu mencari apa ya? Pembaca pertama, misalnya Bu Dewi Untuk mereview gitu ya, iya, Bu, ya? betul sekali. Misalnya Bu Dewi menulis siapa yang nanti yang membaca pertama kan untuk Cek ombak lah istilahnya. iya, cek tulisan kita kalau kita yang baca oh bagus Iya. oh bagus gitu. Iya, Tapi kadang ketika nggak tahu dibaca kekurangan orang, sendiri ya Bu ya. Bahkan titik komanya kadang typo juga. Ah. Nah ini hal yang biasa. Padahal Iya. kalau menurut mungkin dari KBB ataupun yang lain masih tapi banyak untuk kekurangan. pemula, maaf Baik. saya salah. Iya. Untuk pemula jangan hiraukan tentang KBBI, tentang aturan menulis. Pokoknya nulis saja dulu. Saya awalnya seperti Semua itu. dituangkan gitu Iya, ya, Bu, ya? saya awalnya seperti itu. Saya ketika sampai sekarang saya membaca tulisan saya yang awal-awal itu saya tersenyum, saya ketawa sendiri. Oh gini ya perjalanan saya. Jadi jangan dihapus. Oke, jadi semua itu apa ya Bu, dari awalnya yang mungkin tulisannya masih ngasal gitu ya Bu, menjadi sebuah tulisan yang masterpiece lah istilahnya gitu. Sedikit demi Butuh sedikit, proses gitu iya ya Bu, betul ya? sekali, tidak instan. Baik, baik. Dan itu harus istiqomah. Dan itu sulit, Ya, menjaga konsistensi itu sulit. jaga mood tuh Bu. Apalagi mood juga, apalagi seorang wanita. Iya, iya. Dibilang wanita karir kita ya. Wanita karir Ya mungkin bisa sedikit. Wanita karir loh kita. Oh begitu. Harus bangga loh ya. Oh baik, baik. Kan banyak apa istilahnya tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Bagaimana menyisihkan waktu untuk menulis. Bos juga tadi ya Bu ya. Menjadi Bos. bendahara, ngitung-ngitung uang ini. Kalau saya mikirnya gini, ya udah tugas yang di depan mata itu yang saya kerjakan. Begitu. Itu jadi kadang-kadang kita juga menjadi pejuang deadline. Iya, Itu begadang. Saya sering begadang. Sudah terbiasa begadang. Kadang tidur sampai jam 11, jam 12. Itu ya Terus Bu. kalau di sekolahan teman-teman pulang, saya nggak pulang. Luar biasa. Sampai sore biasa itu Jadi saya penjaga jalan. sekolah Bu. Betul sekali, saya jalan kunci. oh Saya gitu. jalan kunci betul. Masya Allah. Sejak di lembaga yang sebelum ini saya seperti itu. Tapi itu saya lakukan tanpa adanya paksaan. Jadi kita kalau melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, kita enjoy saja. Nggak merasa dipaksakan, nggak merasa beban. Ya, seperti itu. Jadi, saya menulis kadang-kadang setelah pembelajaran selesai. Sampai sore menulis, edit. Kalau sedang mood emang nggak bisa ini lepas Iya. ya Bu ya. Terus kalau sudah mood, itu kalau Mbak Dewi sudah mood, itu jangan jangan berhenti, terus saja nulis. Ya. Jadi mungkin nanti tulisan Mbak Dewi itu bisa jadi beberapa tulisan, satu draft bisa menjadi beberapa tulisan, tidak menjadi beberapa tulisan. Gitu. Mbak Dewi punya blog. Punya Bu, cuma ya itu nggak di. Ayo nulis di Oh, tempat saya baik. saja. Ada loh teman. Soalnya kadang nggak ada ini Yang itu sudah reviewer gitu loh. Soalnya mungkin kendala saya belum ada reviewer tadi yang membaca. Jadi kadang kita nggak tahu. Saya tuh dulu juga nulis di Wattpad tuh. Saya mau loh jadi. Oh boleh. Siap. Suka. Nanti teman-teman Soalnya kalau ini juga mau Oke, ya Bu ya. saling Baik. mereview. Apa baik. istilahnya saling menjadi pembaca pertama boleh. Baik. Ada loh teman-teman yang apa istilahnya, salah satu teman kita yang sudah nulis sama dengan saya di blog yang sama ada loh. Dia luar biasa loh. Teman Bu Dewi sendiri, tapi saya tidak menyebut nama. Beliau nanti Baik, nanti kita pengen diajari ya teman-teman ya. Apalagi saya nanti bukan diajari, bukan. Saya tidak berproses menggurui, bersama. belajar bersama. Baik. Kayak diajari berarti saya akan guru, saya akan pinter. Saya mau nggak pinter, saya cuma punya semangat untuk menulis. Itu bedanya mungkin dengan teman-teman. Saya lebih semangat daripada teman-teman itu aja. Dalam segala hal, mungkin saya itu yang beda dengan teman-teman semangatnya. Makanya dulu saya ketika di Binangun tuh ada satu teman DBI senior. Bu Nazar itu orangnya sangat energi. Ada yang bilang Bu Nazar itu semangatnya luar biasa. Ya seperti itu saya. Itu yang mungkin membuat saya punya energi lebih untuk melakukan sesuatu. Karena seneng tadi ya Bu dilandasi dengan cinta teman-teman. Iya. Cinta gitu. Baik itu. ya. Terima kasih Bu, banyak tips dan juga motivasi hari ini. Rasa sudah terakhir ya Bu. Itu masih pengen Motivasi untuk saya sendiri. Baik. Untuk Bu Dewi juga mungkin kalau bisa apa istilahnya dimanfaatkan atau dipakai untuk teman-teman, untuk sahabat PAI semuanya ya.
lakukan yang terbaik apapun yang menjadi tugas kita, ya. Lakukan yang terbaik, kita harus all out melakukan sesuatu, harus all out. Jangan mendengarkan kata-kata orang lain atau yang menjudge, yang negatif kepada teman-teman, karena itu akan menjadi apa istilahnya, racun bagi kita untuk melakukan yang baik. Biar istilahnya anjing menggonggong kafilah berlalu. Seperti itu. Jadi sekali lagi, lakukan yang terbaik terhadap apa tugas yang kita ambil, seperti itu, dan keluar dari zona nyaman, seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang istimewa dari saya, cuma itu mungkin. Baik, sangat luar biasa sekali, dan bisa alhamdulillah ya teman-teman, ini motivasi dan juga pengalaman Bu Nazar nanti bisa menjadi bekal untuk kita semua lebih bisa meraih prestasi yang semaksimal mungkin ya Bu, yang bisa kita capai. Baik, ini sudah di penghujung acara, saya terima kasih sekali. Nggak terasa ya? Iya Bu, terima kasih sekali sudah datang di podcast KKGPI Kabupaten Blitar. Semoga nanti ada kesempatan yang lain untuk bisa lebih eksplor dan juga banyak waktunya ya Bu ya. Tentunya juga dengan semangat Ibu nanti bisa memotivasi teman-teman semua. Saya masih ingat ya tadi bagaimana Ibu mengawali karir sebagai penulis dan juga sebagai pendidik ya. Tentunya jadi guru itu tidak hanya menjadi guru yang biasa, hanya sekolah pulang, tapi dengan menghasilkan suatu karya yang lebih begitu, biar kita bisa iya betul, biar lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Nah begitu. Baik sobat PAI semuanya, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke. Berdamailah manusia dan burung-burung. Karya Felix Tani, Siti Nazarotin, dan Dewi Leli. Di tajuk pepohonan itu, burung-burung mencuit. Di sangkar-sangkar beton bertingkat itu, manusia-manusia menciut, menjadi mesin-mesin egoistik tanpa rasa. Cicit cuit riang burung-burung itu menguar di udara, meningkah carut marut lakon manusia-manusia pemakan tanah dan pepohonan. Lahan hijau nan lapang di tangan manusia telah menjadi lahan beton dan aspal, sumber polutan yang menyesakkan. Burung-burung itu telah kehilangan tempat tinggal, digusur oleh hutan beton kota. Mereka terbang membawa kesah, mencari tajuk pepohonan terakhir dan kenyamanan yang telah hilang. Manusia demi segala egonya tega mengorbankan alam dan seisinya. Mereka lupa suatu ketika kelak alam akan memukul balik mereka, mengambil segala milik. Wahai manusia lupa diri, sadarlah, belum terlambat untuk berdamai dengan burung-burung kecil itu. Lakukan sesuatu ikhlas tanpa lelah demi kelestarian lingkungan, demi manusia sendiri dan burung-burung itu. Jangan menciut jadi mesin tanpa rasa, tapi mencuitlah seperti burung-burung syarat karsa.